Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adrian Aswika, NPM 1870-1026 dari program studi sosiologi. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori konflik menurut Ralph Dahrendorf. Muncul sebagai reaksi atas teori fungsionalisme struktural yang kurang memperhatikan fenomena konflik dalam masyarakat. Teori konflik adalah suatu perspektif yang memandang masyarakat sebagai sistem sosial yang terdiri atas kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda, di mana ada suatu usaha untuk menaklukkan komponen yang lain guna memenuhi kepentingan lainnya atau memperoleh kepentingan sebesar-besarnya. Teori konflik sebagian berkembang sebagai reaksi terhadap fungsionalisme struktural akibat berbagai kritik yang berasal dari sumber lain seperti teori Marxian dan pemikiran konflik sosial dari Simmel. Salah satu kontribusi utama teori konflik adalah meletakkan landasan untuk teori-teori yang lebih memanfaatkan pemikiran Marx. Masalah mendasar dalam teori konflik adalah teori itu tidak pernah berhasil memisahkan dirinya dari akar struktural fungsionalnya. Bagi Dahrendorf, masyarakat memiliki dua wajah, yakni konflik dan konsensus, yang dikenal dengan teori konflik dialektika. Dengan demikian, diusulkan agar teori sosiologi dibagi menjadi dua bagian, yakni teori konflik dan teori konsensus. Teori konflik harus menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat, sedangkan teori konsensus harus menguji nilai integrasi dalam masyarakat. Bagi Ralph Dahrendorf, masyarakat tidak akan ada tanpa konsensus dan konflik. Masyarakat dipersatukan oleh ketidakbebasan yang dipaksakan. Dengan demikian, posisi tertentu di dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain. Fakta kehidupan sosial ini yang mengarahkan Dahrendorf kepada tesis sentralnya bahwa perbedaan distribusi otoritas selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis. Hubungan otoritas dan konflik sosial. Ralph Dahrendorf berpendapat bahwa posisi yang ada dalam masyarakat memiliki otoritas atau kekuasaan dengan intensitas yang berbeda-beda. Otoritas tidak terletak dalam diri individu, tetapi dalam posisi, sehingga tidak bersifat statis. Jadi, seseorang bisa saja berkuasa atau memiliki otoritas dalam lingkungan tertentu dan tidak mempunyai kuasa atau otoritas tertentu pada lingkungan lainnya. Sehingga seseorang yang berada dalam posisi subkoordinat dalam kelompok tertentu mungkin saja menempati posisi superordinat pada kelompok yang lain. Kekuasaan atau otoritas mengandung dua unsur, yaitu penguasa atau orang yang berkuasa dan orang yang dikuasai, atau dengan kata lain atasan dan bawahan. Kelompok dibedakan atas tiga tipe, antara lain yang pertama yaitu kelompok semu, quasi group. Yang kedua itu ada kelompok kepentingan atau manifest. Yang ketiga ada kelompok konflik. Kelompok semu adalah kelompok pemegang posisi dengan kepentingan yang sama tetapi belum menyadari keberadaannya, dan tipe kelompok ini juga termasuk dalam kelompok kedua, yakni kelompok kepentingan, dan karena kepentingan inilah melahirkan kelompok ketiga, yakni kelompok konflik sosial. Sehingga dalam kelompok akan terdapat dalam dua perkumpulan, yakni kelompok yang berkuasa atau atasan dan kelompok yang dibawahi atau bawahan. Kedua kelompok ini mempunyai kepentingan yang berbeda. Jadi itu tadi tugas dari Adrian Aswika. Sekian dan terima kasih.